Kita lanjut lagi ya yang kemarin ya. Terakhir kan gue bilang kalau gue udah nyampe ke Cirebon, udah nyampe ke apa? Ke tempat Sunan ya, ke makamnya Sunan kan. Udah tawasul juga di sana. Habis tawasul itu gue pindah ke masjid kan, karena gue mau istirahat, mau sholat. Itu juga udah sore kan, soalnya udah jam setengah 4, jam 4 sore lah di sana tuh. Nah, di masjid ini tuh juga gue ngalamin beberapa keanehan yang sebenarnya bikin bingung juga saudaranya si Ina gitu kan. Pas sampai sana itu orang petugas masjidnya tuh ngeliatin gua, bingung gitu loh, ngeliatin aja gitu kan. Udah tuh ya, kita naruh barang di depan di teras gitu kan, gimana terus gua nanya, Mas kalau mau kamar mandi di mana gitu kan, bisa nggak numpang tidur di sini di masjid gitu. Oh bisa katanya. Udah, terus udah gitu maghrib sholat kan. Nah, sholat itu biasalah kita barengan ya, sholat maghrib ya otomatis jamaah kan, penuh, banyak orang. Saat itu banyak orang banget, itu kan malam Jumat soalnya. Udah tuh malam Jumat sana, terus sholat isya itu nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, abis sholat isya ini gua tuh pergi makan jadi di depan, masa adep-adepan sama masjid gitu ya, ada warung nasi. Nah, gua tuh duduknya jauh di dalam. Jadi kalau dari jalanan itu, maksudnya kan jalannya pun cuma buat jalan kaki ya, motor juga susah lah buat masuknya situ, soalnya sempit, emang buat 2 orang aja jalan gitu kan. Itu ada satu petugas kayak model bajunya kuncen yang di depan ya, para kuncen-kuncen yang pertama gue mau masuk tawasulan, modelnya kayak begitu. Lewat terus bungkuk begini, permisi gitu ya, sambil nurunin tangan. Kata oh iya, kata gue. Terus dia balik lagi sama ngebungkuk lagi gitu kan. Terus kita bertiga lihat-lihatan gitu kan, teh kenapa sih, nggak tahu, kata gue gitu kan. Emang gue aneh ya, kata gue gitu. Emang gue aneh apa ya di sini? Enggak biasa aja, kata gitu kan, kata dua-duanya tuh. Kenapa ya, kata gue. Nggak tahu lah, udah, kata gue gitu ya. Udah tuh makan. Udah tuh akhirnya makin malam makin rame, banyak yang dateng. Ternyata hari itu banyak rombongan. Malam Jumat tuh banyak yang rombongan dari mana. Mereka pada dateng. Terus kata yang petugas masjidnya, teh mau nggak ikut tawasulan di depan, katanya gitu kan. Tawasulan di depan, iya katanya. Udah tuh akhirnya gue ke depan lagi, ke yang yang pertama gue datang itu kan, yang sama kuncen itu. Penuh itu, banyak orang banget, penuh banget gitu ya. Cuman ada yang gua nggak suka di sana itu adalah pas bagian beres tawasul segala macem itu, orang-orang tuh pada lempar duit ke pintu gitu ya, pada lempar duit koin gitu ya, pada nyebarin duit ke koin ke pintu. Terus jadi kan pintu 5 namanya ya, pintu 5 itu jadi pintu utama untuk masuk ke pemakaman
pemakaman kerajaan gitu ya, pemakaman kerajaannya. Nah di atas itu makamnya Sunan di dalam, jadi kita nggak bisa masuk gitu kan. Udah, pintu 5 tuh diusap, diiniin, terus dicium-cium gitu ya, jadi kayak pintu digituin, terus digini-giniin gitu ya, diiniin. Kata gue tuh, apa-apaan sih kayak gini orang-orang tuh, kata gue gitu ya. Gue nggak suka di situ, jujur aja gue nggak suka di bagian situ. Apa-apaan sih kayak gini tuh, kata gue gitu ya. Udah beres tuh ya, beres. Terus jam berapa tuh, jam 1 apa jam 2 malam datang lagi rombongan ke masjid gitu kan, lagi rame. Pagi biasa kita mandi, biasa gimana-gimananya ya, biasalah ya, kita sholat apa sih duha ya, sholat duha segala kan kayak gitu segala macam. Nah di sini yang lucu tuh di sini. Jadi jadi kalau kita mau dari pelatarannya masjid ke arah kamar mandi, kita belok ke kiri ke atas. Nah di situ kan ada sumur nomor berapa gitu di atas. Nah di situ tuh di sebelah kanan bisa buat mandi sumur situ. Yang sebelah kiri itu buat wudhu, buat orang-orang laki wudhu lah ya. Nah baknya itu baknya gede. Di situ gue lihat ada ikannya satu. Lucunya apa? Adiknya si Ina mainin airnya gitu aja, giniin. Ikannya tuh begini mundur, siripnya begini gitu ya, siripnya tuh begini mundur ya, mundur sambil puh gitu loh, sambil kayak ngeludahin gitu ya dalam air tuh, puh gitu kan. Pas gue yang dateng, gue giniin, ikannya maju ke gue, nyamperin gue, ikannya maju, coba deh lu lagi gitu kan ya. Pas adiknya Ina lagi yang iniin gitu lagi, mundur lagi, nyembur lagi, giliran gue yang ke situ datangnya nyamperin. Kata gue tuh, iya masih teteh mah nurut, katanya gitu kan. Terus ada orang yang kuncinya di situ, maksudnya orang-orang di situ lah ya, pasti si teteh mah, pasti si mbaknya mah bukan ini deh, bukan orang biasa katanya. Kata gue, maksudnya ya gitulah katanya gitu kan ya. Udah, kata gue, apalagi sih nih, kata gue gitu kan. Orang-orang tuh pada aneh banget di situ. Terus itu oh ya gue lupa, pagi itu kan sebelum mandi gue habis mandi kan gue mau nyapu teras gitu kan, namanya orang di depan udah sepi kan di teras tuh. Itu buru-buru sama si petugas masjidnya diambil. Mbak jangan nyapu, katanya. Kenapa, kata gue gitu kan. Ya nggak apa-apa kali, saya mau nyapu masjid kan gitu ya kan, gue menganggapnya rumah aja ya. Enggak, jangan mbak, jangan, itu tugas saya, katanya gitu. Udah ya, gue pikir kan, oh mungkin dia takut dilihat sama atasannya apa gimana gitu ya, nanti takut dimarahin gitu. Tapi makin siang gue lihat ada orang lain nyapu, nggak dimarahin, didiemin. Kenapa gue dimarahin gitu kan. Udah, terus di bagian cewek itu tempatnya kotor, di dalam masjid tuh tempatnya kotor. Jadi ada di tangganya gitu, di bawah tangga tuh banyak sampah lah gitu ya, banyak plastik apa gimana tuh. Terus gue kan namanya gue habis makan siang gitu ya, habis makan siang ada kantong kreseknya kan, habis beli apa juga, gue masukin ke situ, kelihatan lagi sama petugasnya, dimarahin lagi. Mbak udah dibilangin, mbak jangan, katanya, mbak mendingan panggil saya aja, jangan dikerjain sendiri, katanya gitu. Udah tuh kan gue makin bingung ya, kenapa gitu kan. Udah, nah
ini tuh sama lah, kalau pas gua makan juga ya kayak begitulah ya. Orang-orang tuh kuncen-kuncen pada ngeliatin gua semua tuh ya, pada ngeliatin gua kalau gua lewat-lewat tuh ke papasan gitu sama gua, pada ngeliatin gua gimana. Apa sih yang gitu kan, udah. Nah, pas maghrib kebenaran gua nggak ikut ini, gua nggak ikut apa, nggak ikut yang jamaah gitu ya, yang barengan sholatnya nggak ikut barengan. Gua mau sholat sendiri, emang gue pengen niat sendiri gitu kan. Udah tuh, karena orang pada di dalam semua, gue bisa nyapu kan di depan, gue sapuin teras tuh mumpung nggak ada orang yang marahin gue pikir gitu. Udah, terus ada satu laki-laki dateng lari-lari karena udah telat sih gitu ya, udah mungkin udah ya udah mulai lah, sholatnya udah mulai gitu kan. eh, jadi teras itu dari jalanan orang lewat itu naik sekitar 3 tangga gitu kan, 3 tangga. Itu si emasnya pas datang ngeliat gue lagi nyapu, ngeliat gini, oh ngeliatin gue gini, terus sambil mundur-mundur ke tembok gitu ya, sambil gini-gini sambil ngeliatin gue ya. Jadi kan begini kan, tadinya kan begini gitu kan, tadinya gue di atas, si emas di bawah. Akhirnya karena dia naik tangga, dia kesini, gue kesini gitu kan, jadinya gini-gini sambil ngeliatin, sambil katanya gitu ya. Udah tuh dia masuk, gue kan, nah apa sih, apa yang salah sih sama muka gue, kok sampai ketakutan gitu, kata gue gitu kan. Udah beres sholat gue cariin nggak ketemu itu orang, nggak ketemu. Nah itu hari sih ditanyain lagi gitu kan, mbak nggak ke depan lagi ikut tawasulan? Nggak deh, kata gue gitu kan. Cuman keluarganya si Ina mah ke depan ikut tawasulan, kalau gue enggak, kata gue gitu ya. Gue mau ini aja, mau di dalam aja, mau zikir, kata gue gitu kan. Oh iya teh, katanya. Udah beres itu, mereka balik jam berapa, kita cari makan lah. Kita cari makan malam, makan bareng, terus jalan-jalan di luar juga gitu kan, jalan-jalan di luar gimana, lihat suasana malam di luar gitu kan, karena kan besok pagi kita pulang. Dah besok paginya itu malam nggak ada apa-apa, aman-aman aja, cuma itu aja keanehannya. Nah pas besok paginya pulang ternyata bus yang ke Jakarta kita udah ketinggalan bus yang ke Jakarta. Akhirnya kita naik yang bis ke Bandung. Nah bis ke Bandung ini ternyata muter lewat Sumedang. Namanya dulu gua kerja di Jatinangor kan, jadi gua kan juga dulu kan waktu gua kerja di salon Jatinangor kan sering disuruh ke Sumedang kan. Dan gua udah bilang kan kalau ke Sumedang itu gua takut banget lewat Cadas Pangeran. Ada satu, maksudnya dari titik sini sampai titik sini tuh gua nggak tenang gitu kan. Udah habis lewatin rumah sakit sama kantor polisi, lewatin pom bensin, mulai kan tuh naik sedikit belok begitu, udah mulai deh tuh masuk ke hutannya. Gak lama dari pom bensin tuh udah mulai merinding gua kan duduk sama kakaknya si Ina kan, di sebelahnya lagi di bangku seberangnya adiknya. Terus kata gua tuh ke si saya tuh takut kalau tiap lewat sini, dari sini sampai di sana deh ada, saya takut banget kata gue gitu kan. Pokoknya perasaannya nggak enak. Emang kenapa teh? Nggak tahu, nggak enak aja perasaannya, kata gue gitu kan. Udah ngelewatin, udah masuk naik gitu ya kan. Gue duduknya bangku kedua dari pintu belakang ya. Jadi kalau orang naik nih dari pintu belakang, gue di depannya, jadi kedua gitu ya, kedua tuh. Udah
tahu-tahu kita dengar banyak yang ngaji di belakang. Padahal kan kita tahu di belakang kosong. Ada sih orang, tapi maksudnya nggak penuh. Tapi ini kayaknya tuh di belakang kita tuh banyak banget gitu loh. Maksudnya perempuan-perempuan gitu ya. Perempuan-perempuan pada ngaji gitu kan. Pada kayak ngaji apa sholawat gitu. Terus kata si A, teh ada yang ngaji ya katanya. Iya, siapa ya? Kita nggak ada yang berani nengok tuh. Kita nggak ada yang berani nengok. Gua kan cuma kasak kusuk berdua doang kan. Masih AA. Udah nyampe, ngelewatin. Nah udah nih udah beres nih, udah tenang nih sampai sini, kata gue gitu ya. Sampai gue bilang gitu, hilang yang suara ngaji itu hilang. Jadi ngajinya itu dari yang gue mulai ketakutan sampai gue nggak takut lagi gitu ngaji gitu kan. Udah nggak ada lagi. Udah tuh pas turun di terminal di Bandung, kita ngobrol kan bertiga, terus kata adiknya si A tuh, enggak ada yang ngaji katanya gitu ya, kan di belakang kosong, nggak ada orang katanya gitu. Nggak ada orang, nggak ada. Maksudnya ada sih, cuman di bangku paling belakang cuma satu orang, di sini cuma satu orang gitu ya, jarang-jarang, nggak penuh gitu kan. Udah. Terus tadi yang tadi ngaji siapa teh? Nggak tahu. Yang ikut kali dari Cirebon, kata gua gitu kan. Udah tuh. Aman sampai ke Bogor, sampai ke rumah, alhamdulillah aman. Kayak gitu. Udah tuh. Terus si Ina gimana? Si Ina itu pas gue lagi di Cirebon itu mertuanya datang ke sana. Terus katanya habis mertuanya datang itu mulai aneh lagi si Ina tuh, mulai aneh lagi. Nah pas gue pulang si Ina tuh ngamuk-ngamuk, marah-marah ke gue kayak gimana tahu gitu kan. Tapi udah bisa lagi gitu ya, udah bisa tenang lagi. Nah sampai ada satu kejadian di mana si Ina itu minggu depannya, habis gue pulang minggu depannya itu tengah malam gue dijemput jam 10 malam, gue dijemput, katanya si Ina ngamuk kayak pantau. Itu beres-beres sampai jam 12 lah, gue nenangin si Ina sampai jam 12. Akhirnya gue nginep kan di situ, soalnya kalau pulang ke rumah gue juga ngeri, lewat situ mah sepi, gelap gitu kan, gak ada lampu soalnya. Udah gue nginep. Nah dari situ emang ada satu kesalahan yang gue buat, dimana apa ya, keluarganya Ina tuh agak marah lah sama gue. Ya gue nggak bisa bilang ya apa ya salahnya gue apa. Jadi mereka dari situ marah dan mulai jaga jarak ke gue dan udah nggak mau ketemu gue lagi gitu. Nah itu tuh terakhir, jadinya gue sampai itu kan dari April ya, dari Februari, Maret, April sampai Mei pertengahan udah gue berhenti, nggak lagi ke rumahnya si Ina gitu loh, sampai ya tanggal 10 tanggal 15 gue udah nggak kesana lagi gitu ya. Nah dari situ gue nggak pernah ketemu si Ina lagi. Ketemu lagi itu sama suaminya, sama si Rudi, sama Bu Ani juga yang guru ngaji. Gue juga dimusuhin yang sama guru ngaji. Karena apa ya ini kan masalah ibunya ya, dan gue juga kan nggak bisa ngebuktiin kalau itu bukan ibunya kan. Mereka ngelihatnya lah ini ibu gue gitu loh, jadi mereka nggak terima di situ juga. Nah tahun 2000 berapa ya, 2018
2018 gue ketemu lagi sama si Rudi. Lu bayangin, dari 2012 ketemu lagi tahun 2018. Padahal itu deket, rumahnya deket ya, nggak jauh kampungnya tuh. Dah, terus si Rudi cuman pas ketemu, teh katanya gitu kan ya, Ruth gimana kabarnya, baik teh kata gitu kan. Teh mau ini dong, mau curhat kata dia. Ya udah ayo kata gua gitu ya. Kapan kata gua. Ntar deh kata gitu kan. Ntar lah kapan, ntar saya ini kan gua kasih tahu rumah gua di mana gitu kan ya, kalau mau ketemu di mana gitu. Udah tuh akhirnya 3 hari kemudian itu gua ketemu sama si Rudi. 3 hari kemudian gua ketemu sama Rudi. Dia cerita, teh yang teteh bilang dulu soal anak bener teh kata dia gitu kan. Soalnya kan habis nggak dipegang sama teteh itu kan hamil lagi katanya, hamil. Ya Allah teh bener deh kata teteh, Masya Allah saya sama anak saya nggak bisa, aduh benar-benar deh nggak bisa pokoknya. Luar biasa bandelnya, luar biasa kurang ajarnya gitu ya, pokoknya sifatnya ajaib kata dia gitu kan. Terus Ina gimana kata gua tuh. Ina juga berubah teh sekarang katanya gitu kan. Si Ina berubah gimana kata gua. Iya berubah teh katanya. Sekarang mah jadi gimana ya kata dia tuh. Pokoknya beda lah kata dia gitu kan. Udah habis ngomong kayak gitu ya ngobrol juga yang lain sebentaran, terus dia pulang lah pamit. Nah gua kan gak ketemu sama si Ina. Anak gua kan sekolah di situ ya, dekat rumah kan. Gua lagi nungguin anak gua itu. Gua untungnya lagi di dalam warung ya, di seberang sekolahan. Jadi kan ini sekolahan, ini warung, di tengah-tengah itu jalanan gitu kan, jalanan kampung lah. Itu gua lihat pertama si Ina lewat naik ojek. Si Ina bro, gua lihat mukanya astagfirullahalazim. Udah bukan muka Ina dulu yang gua kenal, lain gitu ya. Muka tuh galak banget mukanya. Gitu ya. Di belakang itu mertuanya, ibunya si Rudi. Makin serem. Emang si Rudi juga, gue lupa juga bilang, si Rudi juga bilang ternyata ya setelah dia hamil itu Ina makin berubah, dia makin dekat sama ibunya, kelakuannya Ina tuh makin aneh, tapi makin dekat sama ibunya. Tapi Ina juga makin susah dibilangin, gak mau sholat, gak mau gini, gak mau gitu, pokoknya soal agama gak mau sama sekali gitu ya. Terus mulai ngelakuin ritual-ritual sama ibunya, mulai yang aneh-aneh kata dia gitu. Pokoknya teteh bilang ya bener lah kata gitu kan. Saya ngeliat sendiri, si mama juga saya pikir-pikir si mama mah dulu gak kayak begini waktu saya kecil gitu kan, beda gitu loh. Nah itu versinya si Rudi gitu ya. Ini kita mundur lagi ke waktu tahun 2012 sebelum gua gimana ya sama keluarganya si Ina. Habis gua bilang ke si Rudi kalau mamahnya itu dalamnya bukan mamahnya tapi siluman ular. Si Rudi mungkin bilang ya sama kakaknya, sama si Bu Ani yang guru ngaji ini. Terus si Bu Ani itu manggil gua ke rumahnya itu dia bilang
Mama Sena, ibu saya ini tuh bukan ibu kandung saya. Dia ibu tiri saya, tapi dia ibu kandungnya Rudi. Nah, dulu emang pernah ibu itu pergi ke satu gunung di Cianjur. Ibu itu pergi berdua sama bapak, dimana katanya itu bapak tuh sama ibu ngedatengin satu pohon, itu bawa sesajen segala macem. Nah, dari situ ibu itu kan ngewarung, maksudnya warung kecil lah ya gitu ya, warung apa sih, tadi emang cuma jual gorengan kayak nasi uduk apa kayak gitu, buka kayak begitu. Emang dari sana ibu itu jadi maju, tapi tiap malam-malam tertentu ibu tuh selalu kasih sesajen. Nah, setelah berapa tahun berjalan, ibu itu mulai mengurangi sesajennya, sampai akhirnya tidak dilaksanakan lagi sesajennya, itu nggak dibikin lagi. Setelah sesajen yang nggak dibikin lagi, usahanya ibu makin turun. Terus ibu itu sempat sakit. Nah, habis sembuh dari sakit ini, ibu mulai berubah kelakuannya, suka bawa gembolan tuh maksudnya gini, gembolan tuh jadi baju-baju gitu ya, kadang-kadang baju-baju yang udah dekil, yang udah robek, udah apa, ditaruh di kantong plastik gitu ya. Jadi itu tuh sebundelan gitu, sekantong kresek gitu, diikat gitu ya, sebulatan gitu, dibawa-bawa kemana-mana tuh, sampai udah bau, kadang tuh udah bau, dalamnya tuh ada, pokoknya ada makanan yang udah busuk apa segala macam. Ibu tuh kayak begitu dari abis sembuh sakit sampai hari ini gitu. Itu kata Bu Ani. Nah, sampai yang terakhir gue lihat itu yang dia naik ojek, masih bawa kantong kresek hitam gitu loh. Jadinya ini yang kisah si Ina ini jadinya udah beres ya sampai di sini. Nah, dari tahun 2012 ini sampai 2000 berapa tuh? 2016 itu gua kan masih mijit, sama gua masih ada bantuin orang ya. Tapi nanti gua ceritanya random ya. Jadi ini part yang ke-10 ini adalah part yang terakhir, gua tulis judulnya yang sama ya. Nanti berikutnya udah gua nggak tulis judul part-partan lagi gitu ya. Ini yang terakhir ini part terakhir jadinya. Nanti ini ceritanya random. Ke depan gua akan ceritanya random. Gua nggak tahu ntar ini tahun berapa, itu tahun berapa, soalnya gua ntar suka lupa, jadi kita loncat-loncat ceritanya ya, jadi kayak gitu. Jadi harap maklumin aja, karena ini kan udah lama ya, udah berapa tahun gitu ya dari tahun 2012, jadi masih ada yang gua bisa cerita kayak gini aja, alhamdulillah gitu kan. Oke, jadinya sampai sini dulu ceritanya, sampai part 10 ini yang judulnya perjalanan gua mengenal dunia pergoiban. Tapi nanti ceritanya lain-lain ya, kedepannya akan gua tulis judulnya beda-beda sesuai dengan ceritanya. Oke? Bye bye.